Pejuang terhebat nomor 1. Bab 746. Setelah Timothy dan yang lainnya meninggalkan aula, Vane berpaling kepada para gadis dan berkata, "Kita harus pulang sekarang. Meskipun aku sudah dipecat, kita semua masih berteman. Biar aku antar kalian pulang." Petik 2. Vane, apa yang dikatakan kakakku tadi itu karena dia sedang marah. Kau sungguh ingin berhenti begitu saja? Tanya enggan terus membujuk Vane, meskipun dia sudah menjelaskan beberapa saat yang lalu. Ivane, sepupunya, juga enggan. Vane, kau harus memikirkannya lagi. Sangat sulit untuk mencari pekerjaan dengan gaji bulanan sebesar 20 juta. Meskipun pria ini mengganggunya dari waktu ke waktu, tetap saja sangat mengecewakan melihat dia pergi. Aku tidak akan menyesali apapun kalau keputusanku sudah bulat. Vane tertawa. Selain itu, bukankah aku baru saja memenangkan uang 10 miliar dari beberapa putaran biliar? Aku perlu bekerja selama beberapa tahun sebelum aku bisa menghasilkan 10 miliar, bukan? Tidak ada yang bisa dikatakan tanya dan juga yang lainnya begitu Vane sudah membuat keputusan. Sebaliknya, mata Sharon terlihat berbinar-binar. Vane, sekarang kau tidak punya pekerjaan. Kenapa kau tidak bekerja sebagai pengawal untuk keluargaku? Aku bisa memberimu gaji bulanan sebesar 50 juta. Kau tidak perlu melakukan apapun selain menemaniku dan mengobrol denganku setiap hari. Bagaimana? Tanya dan Ivane langsung menutup wajah mereka dengan telapak tangan, niat Sharon terlalu jelas. Dia tidak ingin Vane bekerja bersama mereka. Sharon ingin bersama Vane agar mereka punya waktu untuk menjalin hubungan. Kau, Vane tertegun dan menyodok dahi Sharon dengan jarinya. Aku tidak akan bekerja untukmu meskipun gaji bulanannya 100 juta. Akan sangat berbahaya kalau aku melakukannya. Itu sama saja seperti mengirim anak domba ke sarang harimau. Apa maksudmu, mengirim domba ke sarang harimau? Kau mengatakan seolah-olah aku cabul. Sharon mengatupkan mulut mungilnya, terperangah dengan apa yang dikatakan Vane. Ayo kita pulang, aku harus cepat pulang. Vane tersenyum dan terus berkata. Aku mendapatkan uang 10 miliar hari ini. Seharusnya cukup untuk mengadakan pesta ulang tahun untuk istriku, kan? Tanya dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Pria ini mengantongi 10 miliar begitu saja. Orang-orang dari keluarga Turner pasti sangat marah sekarang. Setelah Vane mengantar wanita-wanita itu pulang, Vane juga segera pulang. Tanya, begitu memasuki kediamannya langsung pergi mencari James setelah Vane pergi. James sedang mengobrol bersama wajah hantu dan anggota keluarga lainnya dari keluarga Drake ketika Tanya mendekatinya. Oh, bukankah kau pergi begitu saja di saat waktu senggangmu? Kau pulang cepat sekali. Drake bertanya dengan wajah tersenyum. Ayah, aku sangat marah. Timothy benar-benar membuatku jengkel. Bab 747. Tanya duduk dengan wajah cemberut. Apa orang bodoh itu bertaruh biliar lagi? Senyum di wajah James segera menghilang, berubah cemberut. Putranya menjadi semakin tidak bisa diandalkan akhir-akhir ini. Timothy sudah bermain-main dengan Leo Turner dan mengabaikan pekerjaannya. Aku tidak peduli berapa banyak permainan biliar yang ingin dia pertaruhkan. Kami pergi bersama Vane untuk menikmati bermain biliar hari ini, tetapi Leo membuat masalah dengan kami. Timothy menolak untuk membantu Vane, akan tetapi dia juga memecat Vane meskipun aku sudah membujuk dan memperingatkannya. Sekarang setelah Vane pergi, hampir pasti dia tidak akan kembali. Tanya sangat marah saat dia berbicara, meskipun wajahnya yang mudah disukai orang membuatnya terlihat imut bahkan saat dia sedang marah. Dipecat. Wajah James menjadi gelap saat dia mendengarnya. Apa yang terjadi? Mengapa si idiot itu memecat Vane? Katakan padaku semuanya. Petik 2. Tanya mengangguk lalu memberi tahu ayahnya, James, tentang semua yang telah terjadi. James menggebrak meja dengan marah. Bajingan itu. Aku mengatakan kepadanya berkali-kali kalau Vane lebih dari sekadar tentara biasa, dia setidaknya seorang raja perang. Memberi tahu kakakmu jika akan lebih baik bagi kita untuk berada dalam hubungan yang baik. Sekarang aku sangat marah padanya karena sudah memecat Vane. Setuju, ayah. Tuan Turner membawa seorang marsekal untuk menantang Vane, tetapi mereka akhirnya mengakui kekalahannya saat mereka mengetahui kalau marsekal itu bukanlah tandingan Vane. Pada akhirnya, mereka harus membayar Vane 10 miliar. Bahkan kalau seorang marsekal tidak bisa menandingi Vane,
dia sudah pasti seorang raja perang. Aku ingin tahu berapa banyak bintang yang dia miliki. Wajah hantu menghela napas, wajahnya terlihat cemberut. Vane adalah seseorang yang menjaga dirinya sendiri dengan bermartabat dan selalu memegang teguh kata-katanya sendiri. Sekarang Tuan Muda Timothy memecatnya, mustahil untuk memintanya kembali. Apa yang dipikirkan Tuan Muda kita saat dia memihak Leo Turner? Dia bukanlah orang yang baik. Pria paruh baya lainnya berkata dengan cemberut. Tetap saja, aku yakin Vane adalah orang yang rendah hati dan tidak akan menyimpan dendam terhadap masalah kecil seperti itu. Sungguh kerugian besar bagi kita kalau kita telah melepaskan petarung yang hebat. Vane itu tidak ada duanya. Tidak ada yang tahu dia terbuat dari apa karena dia menyembunyikan identitas dan kekuatannya. Kami semua mengira dia hanya seorang komandan kepala. Sesepuh lain mulai tersenyum pahit. Tentunya Timothy tidak akan memecatnya kalau pertarungan itu terjadi lebih dulu. Amannya, Tuan Muda kita pasti mengira Vane menyalak tapi tidak menggigit sebelum dia menyaksikan kekuatannya. Ekspresi James menjadi gelap. Membicarakan hal ini sekarang tidak menguntungkan kita. Ada banyak orang di luar sana yang suka bersikap rendah hati. Dia teringat sesuatu dan bertanya, tahukan kau mengapa keluarga Taylor bertahun-tahun lalu diminta untuk mengirim seorang pemuda untuk bergabung di militer? Pria tua itu mengerutkan kening. Aku tidak tahu begitu jelas tentang apa yang terjadi saat itu, tetapi keluarga Taylor diminta untuk mengirim seorang pemuda yang usianya lebih dari 18 tahun untuk bergabung di militer. Pada saat itu, semua orang tahu kalau hanya Ivan Taylor yang memenuhi persyaratan tersebut. Tetua tersenyum pahit. Tidak ada yang tahu Zeus Taylor bisa menjadi orang yang begitu perhitungan. Dia menemukan Vane dan menikahkannya dengan Selena. Setelah itu, cucu menantu laki-lakinya bergabung dengan pasukan militer menggantikan Ivan karena dia juga memenuhi persyaratan. James mengangguk. Betul sekali. Semua orang tahu betapa berbahayanya situasinya. Itu adalah masalah hidup dan mati, dan tuan muda seperti Ivan Taylor tidak cocok untuk berada dalam situasi seperti itu. Ivan tidak akan selamat dari pertempuran apapun kalau dialah yang terdaftar. Zeus Taylor sangat cerdas menemukan ide seperti itu, tapi dia tidak pernah mengira Selena akan tidur dengan Vane pada malam pernikahan mereka, dan Vane akan kembali hidup-hidup 5 tahun kemudian. Seorang tetua kemudian teringat sesuatu dan bertanya, mengapa keluarga Taylor ditunjuk saat itu? Ini jarang terjadi. Mungkinkah mereka menyinggung seseorang yang kuat? Bab 748. James mengangguk pada yang lebih tua lalu menjelaskan, bertahun-tahun yang lalu, Ivan berpapasan dengan seorang gadis yang datang bersama beberapa anak muda lainnya, dan mereka semua sedang dalam perjalanan. Ivan, melihat kecantikan gadis itu, ingin memanfaatkannya sehingga dia menyentuh perutnya. Akibatnya, sekelompok pemuda itu memukuli Ivan sebelum mereka pergi. James berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tapi, sebelum mereka pergi, mereka menanyakan nama Ivan dan memeriksa latar belakangnya. Mereka memperingatkan kalau Ivan harus bersiap-siap menghadapi kematiannya, karena mereka adalah orang-orang yang tidak bisa disinggung oleh Ivan. Wajah hantu tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat dia mendengar dan berkata, siapa mereka? Mereka sekuat itu sehingga mereka bisa menunjuk orang tertentu dalam perekrutan militer. Tanya juga memandang ayahnya, jelas tertarik. Dengan masalah itu mereka hanya mendengar berita kalau keluarga Taylor menyinggung seseorang dan perekrut menunjukkan persyaratan itu kepada mereka. Beruntung, kelompok orang tersebut tidak menyebut nama secara spesifik. Kalau tidak, Zeus Taylor tidak akan memiliki kesempatan untuk mengatasinya. James melanjutkan, aku tidak begitu yakin tentang kejadian yang sebenarnya, tapi aku tahu kalau mereka berasal dari kota Jin. Ada 10 keluarga besar di sana, semuanya benar-benar menakutkan. Mereka memegang sebagian besar properti dan kekuasaan di Chatisia dan telah ada sejak lama. Kekuatan mereka tidak terbatas. Pantas, kata wajah hantu secara tiba-tiba tanpa menyadarinya. Mungkin mudah untuk menyelesaikan masalah kalau Ivan menyinggung orang-orang dari tempat lain, karena itu bisa diselesaikan dengan mudah dengan uang. Keberuntungan besar Ivan menyinggung orang-orang dari kota Jin. Tetua itu berkata, hukuman ini dianggap bisa diterima. Mereka hanya menunjuk satu posisi untuk keluarga Taylor dan tidak mengirim tim untuk memusnahkan seluruh keluarga.
Itu cukup sebagai belas kasihan di pihak mereka. Tanya berpikir lalu menjawab, untungnya, kita cukup jauh dari kota Jin. Sekelompok orang itu pasti telah menunjuk posisi untuk keluarga Taylor tetapi tidak repot-repot menindaklanjuti masalah tersebut. Kalau mereka tahu keluarga Taylor mendapatkan menantu yang menikah dengan keluarga mereka untuk menggantikan Ivan, mereka mungkin akan terus menimbulkan masalah bagi keluarga Taylor. James tersenyum pahit. Tidak peduli apapun, orang-orang itu meminta seseorang dari anggota muda keluarga Taylor yang usianya lebih dari 18 tahun. Vane, meskipun hanya menantu, bisa dianggap sebagai anggota keluarga Taylor saat dia memenuhi persyaratan. Vane pasti cocok dengan persyaratannya. Wajah hantu menjawab sambil tersenyum, gelar menantu yang menikah dengan keluarga istri itu unik. Dia bisa menjadi anggota keluarga Taylor kalau mereka mengatakan itu dengan terpaksa. Kalau tidak, dia hanya bisa dianggap sebagai setengah dari anggota keluarga Taylor. Apapun itu, masalah ini terjadi 5 tahun yang lalu. Anak-anak muda itu mungkin sudah melupakannya sejak lama. Mereka bahkan mungkin mengira Ivan sudah mati di medan perang. Sudah 5 tahun, jadi aku rasa mereka tidak akan melanjutkan masalah ini, lanjut James. Untungnya, kita berada cukup jauh dari kota Jin, dan tidak banyak orang yang datang dan mengunjungi tempat ini. Dalam keadaan normal, mari kita cari uang kita dan jalani hidup kita dengan damai. Tanya tenggelam dalam pikirannya sebelum dia bertanya pada James, apa keluarga Taylor menyinggung salah satu dari 10 keluarga besar dari kota Jin. Itu sungguh bencana. James tersenyum pahit. Aku tidak tahu kejadian detailnya, meskipun aku tahu kalau mereka sudah menyinggung seseorang dari kota Jin. Tidak ada yang tahu apa itu salah satu dari 10 keluarga besar, ucap James, diikuti dengan desahan. Aku akan memberikan hukuman serius pada kakakmu malam ini. Karena dia tidak fokus pada pekerjaannya, aku akan menyerahkan masalah South City Group kepadamu. Bab 749. Tanya mengerutkan kening saat James mengatakan kalau James ingin tanya yang mengelola proyek besar tersebut. Bagaimana mungkin? Ayah, aku tidak akan bisa bersenang-senang lagi kalau aku mengambilnya. Aku masih muda, sebaiknya berikan saja pada Timothy. Memberikan kepadanya, James mengejek. Keluarga kita akan hancur dalam beberapa hari kalau dia terus kehilangan uang dalam permainan biliarnya. Aku jarang memperhatikan hal-hal ini, tetapi aku memeriksa akun grup perusahaan kita beberapa hari yang lalu dan menemukan beberapa perusahaan kita telah merugi selama beberapa bulan ini. Beberapa proyek ditangguhkan karena kakakmu tidak menandatangani dokumen dengan tepat waktu, dan kita telah membayar denda karena kita tidak bisa menyelesaikan proyek sesuai waktu yang ditentukan. Kita sudah kehilangan banyak uang. Tanya sangat marah saat mendengar itu, bagaimana mungkin? Kalau seperti itu, Timothy sudah sangat kelewatan. Tanya akhirnya menyadari kalau kakaknya sungguh sudah lepas kendali dan dia tidak hanya ingin main-main. Tanya, dengan cemberut, lalu berkata, tapi ayah, South City Group adalah salah satu grup terbesar keluarga kita. Timothy pasti akan kesal kalau kau memberikannya padaku. Huff. Terdengar suara tidak puas dari James. Mengapa aku harus peduli dengan kebahagiaannya? Kita tidak bisa membiarkan dia menghancurkan seluruh bisnis keluarga Drake, bukan? Aku telah melakukan analisis. Meskipun kau suka berbelanja, kau sudah mengelola bisnis kecil yang aku berikan kepadamu dengan baik, dan kau berhasil menghasilkan cukup banyak uang dalam setahun ini. Kau adalah putriku, dan aku tidak bisa berpihak pada Timothy hanya karena dia anakku. Wajah hantu ikut mengangguk. Beginilah cara dunia bekerja, yang mampu akan dimahkotai. Kalau Nona Tanya sungguh berbakat, kau patut dihargai. Bagaimanapun, keluarga Drake kaya raya, tetapi kita akan dikalahkan oleh keluarga kuat lainnya hanya dalam beberapa tahun kalau kita dikelola dengan buruk. Itu akan menjadi bencana. Iya. Semua orang mengangguk setuju. Itu tidak apa-apa kalau seperti itu. Tanya tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia tidak ingin bersaing dengan kakaknya sendiri, dia sangat mengkhawatirkan keadaan Timothy saat ini. Selain itu, apa yang dikatakan ayahnya juga sangat masuk akal. South City Group selalu menghasilkan uang dan jarang mengalami kerugian. Mereka tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa saat sekelompok besar yang sudah berada di jalur yang benar mengalami kerugian. Saat ini,
Vane sudah sampai di rumahnya. Hei, kenapa kau pulang begitu cepat? Kau pulang begitu cepat. Fiona berbicara dengan gembira saat melihat Vane sudah pulang. Lebih baik kalau kau tidak pulang kerja lebih setiap hari. Lagi pula, kau bekerja untuk mereka, dan yang terbaik adalah kau berangkat kerja dan pulang kerja tepat waktu. Aku khawatir Nona Tanya tidak akan senang kalau kau sering melakukannya. Vane tersenyum pahit saat mendengarnya. Nona Tanya tidak akan sedih, tapi Tuan Muda Drake lah yang senang. Dia memecatku hari ini, jadi itu sebabnya aku pulang lebih cepat. Bab 750. Oh, kau sudah dipecat oleh Tuan Muda Drake. Fiona berkata sambil tersenyum sebelum dia tiba-tiba tersadar, apa? Kau dipecat. Kau bilang kau dipecat. Apa ada yang salah? Mereka sungguh memecatmu. Apa yang terjadi? Mengapa kau berteriak? Andrew bertanya saat dia berjalan keluar rumah untuk berjalan-jalan. Sayang, Vane, dia bilang dia dipecat. Dengarkan dia. Dia dipecat dari pekerjaan yang memiliki pendapatan bulanan 20 juta. Fiona menginjakkan kakinya karena marah dan sangat frustrasi. Apa? Andrew juga kaget saat mendengarnya. Vane, apa kau bercanda? Apa kau berbohong kepada kami? Bagaimana kau bisa dipecat begitu tiba-tiba? Dia tercengang. Kedengarannya itu tidak benar. Bagaimana kau bisa dipecat? Apa kau tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Drake? Bukankah Nona Tanya berbicara dengan baik denganmu? Mengapa Tuan Muda Drake memecatmu? Apa situasinya sungguh tidak mungkin untuk didiskusikan. Fiona sama bingungnya dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku kira tidak. Bukannya kau mengatakan kalau kau membantu Nona Tanya melawan gangster? Haha, Nona Tanya dan James tidak memecatku. Nona Tanya juga berbicara baik-baik denganku. Vane tertawa sebelum melanjutkan kalimatnya, tapi, apa yang Tuan Muda Drake katakan membuatku tidak ingin bekerja untuk mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Andrew menjadi cemas karena Vane kehilangan pekerjaan dengan penghasilan yang begitu tinggi. Apa yang harus mereka lakukan? Bagaimanapun, Vane hanya memiliki uang kurang lebih 100 juta. Keluarga mereka mempekerjaan pembantu dan selusin pengawal. Gaji bulanan Selena 1 juta jelas tidak cukup. Tentu saja, Fiona membawa cukup banyak uang, tetapi apakah Vane tidak menjanjikan putrinya pesta ulang tahun yang menggemparkan kota? Iklannya juga sudah tersebar. Apa yang harus mereka lakukan kalau mereka tidak punya cukup uang? Apa mereka akan menggunakan uangnya? Begini ceritanya. Aku pergi bermain biliar bersama Tanya dan yang lainnya, dan akhirnya aku menyinggung Leo Turner. Dia punya hubungan yang baik dengan Tuan Muda Drake. Dia mempertaruhkan taruhan besar denganku dengan beberapa putaran biliar, dia kalah dalam 10 putaran. Dia seharusnya membayarku, tetapi dia tidak memiliki cukup uang. Tuan Muda Drake membantu berbicara atas nama Leo tetapi aku tidak setuju dengan usulan mereka. Tuan Muda Drake berkata kalau aku tidak menghargainya atau menghormatinya, jadi dia memarahiku dan mengatakan kalau dia ingin memecatku. Karena dia sudah mengatakan kalau dia ingin memecatku, mengapa aku harus tetap di sana? Aku masih punya harga diri. Vane tersenyum acuh tak acuh setelah dia berbicara. Dia mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya lalu mengisapnya. Apa kau mencoba ingin membunuh kami? Fiona sangat marah. Wajar kalau Tuan Muda Drake marah saat dia membantu berbicara atas nama temannya dan menolak untuk menghormatinya. Temannya hanya berutang sedikit uang kepadamu, jadi mengapa kau bersikeras memintanya? Hanya saja, jangan mengambil uang orang itu kalau dia tidak punya cukup uang. Mengapa kau begitu bodoh sehingga kau tidak menghargai martabat Tuan Muda Drake? Betul sekali. Aku tidak berpikir kau sebodoh itu. Itu hanya taruhan, berapa banyak yang bisa kau rugikan dari semuanya. Meskipun orang itu kalah 10 pertandingan berturut-turut, itu bukanlah uang yang banyak. Kau juga punya gaji bulanan sebesar 20 juta. Andrew menepuk pahanya karena marah. Dua pengawal wanita Vane mengerutkan kening saat mereka mendengar percakapan tersebut. Tidak dapat menahan kesabarannya, salah satu dari mereka berjalan menuju Fiona dan Andrew. Paman, Bibi, aku tidak tahan saat orang lain mengatakan hal-hal seperti ini tentang tuan kami. Karena mereka sudah memecatnya, bagaimana dia bisa terus bekerja sebagai pengawal mereka tanpa rasa malu? Pengawal lainnya juga melangkah maju dan berkata, benar. Mereka beruntung karena tuan kami bekerja sebagai pengawal mereka.
Beraninya mereka memecatnya. Mereka terlalu berlebihan. Bab 751. Andrew dan Fiona tidak bisa berkata-kata lagi. Mereka bertanya-tanya apakah kedua pengawal wanita ini memiliki sesuatu yang tidak beres dengan Vane karena mereka selalu membela Vane dan mendukungnya. Bagaimana dia bisa berhenti bekerja dengan gaji bulanan 20 juta? Selain itu, bagaimana mungkin para wanita ini mengatakan bahwa orang terkaya itu beruntung memiliki Vane sebagai pengawal keluarga mereka? Vane tersenyum pahit dan berkata kepada Fiona, "Ma, aku bertaruh 1 miliar untuk satu pertandingan dengan Tuan Muda Turner, dan aku memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Kau yakin tidak menginginkan uang ini?" "Kami pasti," Fiona hendak mengatakan, "tidak," sebelum akhirnya menyadarinya. "Apa? 1 miliar per permainan, katamu? Dan kau memenangkan 10 pertandingan. Bukankah itu berarti kau telah memenangkan 10 miliar? "Iya, 10 miliar. Jawaban Vane yang terdengar tenang, ditambah dengan mengangkat bahunya. "Apakah kau merasa bahwa aku harus menyerah hanya karena Tuan Muda Drake berbicara atas namanya?" 10 miliar. Andrew juga berseru. Ini terlalu berlebihan. Bagaimana mereka menyelesaikan taruhan sebesar itu? Itu banyak sekali. Aku pikir itu menjadi taruhan sekitar 100.000 dolar per pertandingan dan paling banyak, 1 juta dolar. Bagaimana bisa menjadi 1 miliar? Kita harus mengambil uangnya. Kita tidak bisa menyerahkan uang sebanyak itu." Fiona menjadi semakin bersemangat saat memikirkannya. Dia berjalan maju dengan gembira dan menepuk bahu Vane sambil berkata, "Ya ampun. Itu semua adalah kesalahpahaman. Tidak apa-apa jika ingin melepaskan pekerjaan itu jika itu adalah 10 miliar dolar. 10 miliar ini sudah cukup bagi kita dan jika kita berhemat, kita tidak perlu khawatir selama sisa hidup kita." "Haha. 10 miliar dolar. Vane, kau telah membuat pilihan yang sangat cerdas." "Betul sekali. Bagaimana kita bisa memberikan 10 miliar dolar itu?" Andrew sama senangnya dengan istrinya. Dia pun bertanya, "Sudahkah kau menerima uangnya?" "Haha. Jangan khawatir. Uangnya aman sentosa di rekening bankku," kata Vane sambil tersenyum. "Baiklah, kalian berdua pengawal lebih baik ikuti aku nanti. Aku akan pergi membeli beberapa bahan dan kita akan memasak makanan hingga meja penuh dengan hidangan untuk merayakannya." Dipenuhi kegembiraan, Fiona lalu menepuk bahu Vane dengan kedua tangannya. "Vane, aku akan memberimu hadiah dengan meja yang penuh dengan hidangan malam ini. Kau telah bekerja keras selama beberapa hari terakhir ini." Vane memikirkannya dan dengan sengar mengungkit masalah itu lagi saat dia berbicara. Ma, pekerjaan itu benar-benar sudah tidak ada." "Hei, tidak apa-apa jika ingin melepaskannya. Kita bisa memulai perusahaan besar dengan uang 10 miliar ini. Mengapa kita harus takut? Mari kita menjadi bos kita sendiri." Fiona segera pergi dengan kedua pengawalnya. "Kau benar-benar satu-satunya. Mengapa kau tidak langsung memberitahu kami tentang hal ini? Kau telah menakut-nakuti ibumu dan aku." Andrew berkata sambil tersenyum setelah Fiona pergi. "Terus terang, Pa, sejujurnya, aku tidak akan terus bekerja sebagai pengawal untuk keluarga Drake setelah dipecat, bahkan jika kau tidak mendapatkan 10 miliar ini," kata Vane. "Lagi pula, aku bukan orang yang tidak tahu malu." Vane tertawa dan menambahkan, "Ini bukan tentang jumlah uangnya. Ini tentang martabat sebagai seorang manusia." Andrew merasa malu saat mendengarnya. Dia membuka mulutnya tapi tidak tahu harus berkata apa. Vane memang benar. Bab 752. Timothy sudah mabuk dan kebetulan, saat itu Selena akan selesai bekerja dan meninggalkan kantornya. Dengan suasana hatinya yang memburuk, Timothy minum sepuasnya dengan Leo dan yang lainnya sebelum bersiap untuk pulang. Saat mereka mabuk, Leo meminta salah satu pengawalnya untuk memulangkan Timothy. Namun, Timothy meminta pengemudi untuk menghentikan mobilnya ketika mereka melewati real estate dinasti Drake. Pengawal keluarga Turner berbalik dan bertanya pada Timothy dengan ekspresi cemberut. "Ada apa? Apakah kau merasa ingin muntah, Tuan Muda Drake?" "Tidak, aku harus turun. Ada yang harus aku lakukan." "Sialan, aku jadi memanas hanya dengan memikirkannya. Dia hanya seorang pengawal. Beraninya dia menolak untuk menatapku." Tuan Muda Drake menyeringai. Ia lalu turun dari mobil dan berbicara kepada pengawal itu, "Tunggu aku di sini, aku akan segera kembali." Petik 2. "Ya, Tuan Muda Drake."
Pria itu mengangguk. Timothy segera memasuki kantor dan agak mabuk setelah kemenangan yang dimilikinya. Tuan Muda Drake, selamat siang. Sebagian besar karyawan perusahaan menatapnya dengan ekspresi heran ketika melihat Timothy, terlebih lagi ketika mereka melihat dia sedang mabuk. Haha, aku di sini untuk melihat apa yang kalian lakukan akhir-akhir ini. Timothy tertawa sambil berjalan menuju departemen pengadaan. Apakah dia ada di sini? Beberapa saat kemudian, Timothy sampai di pintu kantor Selena. Dengan seringai yang masih ada di wajahnya, dia pun membuka pintunya, memasuki kantor dan menguncinya. Mengapa Tuan Muda Drake ada di sini? Mengapa dia berbau anggur? Karyawan departemen pengadaan bernama Felicia, bertanya kepada atasannya, Sonia dengan cemberut. Sonia tersenyum dingin dan merendahkan suaranya sambil berkata, haha. Bukankah sudah jelas? Aku punya perasaan aneh begitu lama sekarang. Mengapa mereka menolak untuk mempromosikanku menjadi manajer dan tiba-tiba mempekerjakan Selena Taylor untuk bekerja sebagai manajer di sini? Selain itu, keluarga Drake masih memperlakukan suaminya dengan sangat baik. Sonia meletakkan tangannya di depan dadanya dan berkata dengan aneh, kau tahu kenapa? Selena pasti terlibat secara diam-diam dengan Tuan Muda Drake. Mereka pasti pernah melakukan apa yang mereka lakukan secara pribadi sebelumnya. Hari itu, Tuan Muda jelas sedang mabuk dan bergairah. Aku yakin dia ada di sini untuk mencarinya di kantor. Cih, cek. Jika itu masalahnya, bukankah Tuan Muda Drake sedikit terlalu bersemangat? Selena akan menyelesaikan pekerjaannya dalam 30 menit. Tidak bisakah dia menunggu lebih lama lagi? Bukankah lebih baik menunggunya menyelesaikan pekerjaan dan bertemu di hotel? Tanya Felicia. Hei, kau tidak mengerti laki-laki. Beberapa laki-laki menjadi sangat bersemangat setelah mereka minum-minum. Siapa tahu, dia mungkin ingin mencoba sesuatu yang baru di lingkungan yang baru. Sonia menjelaskan. Tuan Muda Drake, mengapa kau ada di sini? Ada yang bisa kubantu. Bab 753. Selena mengerutkan kening ketika melihat Timothy memasuki kantornya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kewaspadaannya langsung meningkat ketika menyadari pria itu berbau alkohol dan bahkan mengunci pintu. Selena langsung berdiri dan berjalan keluar dari balik mejanya. Haha, jangan gugup. Timothy tertawa sambil menilai Selena di bawah pengaruh alkohol. Dia selalu berpikir bahwa Selena sangat cantik. Tetapi dia tidak tertarik padanya karena dia sudah menikah dan lebih tua darinya. Namun dalam keadaan mabuk, ia merasa limbung saat melihat bagaimana busana formal pada wanita ini menonjolkan sosok cantiknya. Dia hanya mengambil beberapa langkah ke arah Selena dan berkata, aku kebetulan melewati tempat ini dalam perjalanan pulang, jadi aku di sini untuk melihat-lihat. Aku ingin tahu seperti apa perkembangan proyek South Hill Real Estate. Ngomong-ngomong, ku dengar kau telah menunjuk keluarga Taylor untuk memasok 85% bahan proyeknya. Sudut mulut Selena bergerak-gerak ketika mendengarnya. Dia khawatir tentang bagaimana orang akan bergosip tentang ini di belakang punggungnya. Tetap saja, berhari-hari telah berlalu tanpa ada yang mengatakan apapun. Bagaimanapun juga, manajer umum telah menyetujuinya dan menandatangani perjanjian. Bahkan dia merasa bahan konstruksi dari keluarga Taylor cukup bagus. Selena akhirnya bisa santai. Terlepas dari itu, manajer umum telah menyebutkan hal ini kepada James Drake dan Nona Tanya. Timothy seharusnya sudah tahu tentang ini lebih awal. Dia tidak tahu mengapa sekarang Timothy mengungkit masalah ini. Selena tersenyum malu. Iya, Tuan Muda Drake seharusnya sudah tahu tentang ini sejak lama, kan? Manajer umum sudah menyetujuinya. Ayahmu dan Nona Tanya juga tahu tentang itu. Mereka telah mengunjungi tempatnya dan puas dengan bahan-bahannya karena kualitasnya bagus. Timothy tersenyum dan berjalan mendekati Selena. Kami benar-benar puas. Aku tidak mengatakan bahwa kami tidak puas. Tapi, ini bukan tentang bahan material konstruksinya. Jika tidak ada yang salah dengan bahan konstruksinya, lalu apa itu? Selena berbalik dengan cemberut dan meraih cangkir kertas. Tuan Muda Drake, kau pasti banyak minum anggur. Biarkan aku menuangkanmu secangkir air hangat. Selena membungkuk di dispenser dan mengambilkan secangkir air hangat. Sosoknya yang membungkuk terlihat memikat dengan pakaian resminya sehingga membuat Tuan Muda Drake merasa agak haus. Dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Wanita ini terlihat semakin menggoda semakin dia menatapnya.
Imajinasi Timothy mulai melayang sambil terus menatap Selena. Dengan secangkir air hangat di tangannya, Selena berbalik ke arahnya hanya untuk terpana pada tatapan Timothy yang agak sugestif. Timothy langsung membuang muka saat melihat Selena berbalik. Dengan seringai di wajahnya, dia berkata, "Haha, Nona Selena terlalu murah hati, tapi ini bukan tentang bahan konstruksinya. Aku mengenal beberapa perusahaan pemasok bahan yang memiliki merek yang lebih baik, sejarah yang lebih panjang, dan kualitasnya cukup bagus. Materi yang mereka miliki sangat andal." Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan, "Jika seperti itu, aku jadi bertanya-tanya mengapa Nona Selena memilih keluarga Taylor tanpa mempertimbangkan perusahaan-perusahaan ini. Mungkinkah kau memiliki motif yang tersembunyi dan egois?" Selena sedikit gugup ketika Timothy menanyakan hal itu padanya. Hal ini menyebabkan rasa ketidaknyamanan selama beberapa waktu. Meskipun keluarga Taylor tidak buruk, Sonia telah menyaring pemasok bahan lain dan tidak memberikannya kepadanya. Dia tahu tentang ini, tetapi dia memilih untuk mengabaikannya demi keluarga Taylor dan menandatangani kontraknya. Dia tidak pernah menyangka Tuan Muda Drake akan dengan sengaja membicarakan hal ini setelah manajer umum, Nona Tanya dan James menyetujuinya. Apakah keluarga Drake ingin menarik kembali kata-kata mereka? Itulah anggapan dan kekhawatiran yang melanda Selena. Bagaimanapun juga, proyek ini dapat membantu keluarga Taylor mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Proyek ini bisa menjamin keuntungan dan perkembangan bisnis yang sehat selama 2 tahun ke depan. Proyek tersebut baru saja dimulai belum lama ini. Akan sangat merepotkan keluarga Taylor jika sekarang keluarga Drake berubah pikiran. Tuan Muda Drake, apakah kau mengatakan ada beberapa perusahaan yang lebih baik daripada keluarga Taylor? Aku tidak begitu jelas tentang ini karena Supervisor Neal adalah orang yang melakukan penelitiannya. Pada akhirnya, dialah yang mengumpulkan semua informasi dan menyerahkannya kepadaku. Terlepas dari itu, aku merasa hanya keluarga Taylor yang paling cocok di antara semua perusahaan yang dia serahkan kepadaku. Dengan senyuman di wajahnya, Selena memberikan secangkir air kepada Timothy dan menambahkan, "Perjanjian telah ditanda tangani dan disetujui oleh manajer umum. Ini membuktikan bahwa keluarga Taylor sepenuhnya mampu melakukan peran yang begitu penting." Bab 754. Benarkah? Timothy berjalan untuk menerima secangkir air hangat tersebut dan mengambil satu langkah lebih dekat dan mendekati Selena. Aroma tubuh Selena yang samar, ditambah dengan parfumnya pun merangsang Timothy. Astaga, tangannya sedikit gemetar saat mengambil alih cangkir tersebut dan membuat air dari cangkir tersebut tumpah ke dada Selena. "Ark!" Selena berteriak kaget, meski airnya tidak terlalu panas. Maaf, aku tidak sengaja. Biarkan aku membantumu membersihkannya, Nona Selena." Petik 2. Timothy bersiap untuk ini. Saat dia sedang mengulurkan tangannya ke arahnya, Selena langsung membentaknya. "Pergilah. Aku bisa membersihkannya sendiri." Selena terkejut dengan pendekatannya dan mundur beberapa langkah darinya. Timothy begitu berusaha memanfaatkannya dan tangannya hanya berjarak 1 sentimeter dari pakaiannya. Selena langsung mengeluarkan beberapa lembar kertas tisu dan menyekanya ke area yang basah di bajunya. Timothy agak kecewa dengan pemikiran Selena yang cepat. Namun itu tidak menghapus kegembiraannya atas keadaan bingungnya. "Izinkan aku membantumu dengan itu, Nona Selena," dia mendesak sekali lagi, "aku ahli dalam hal itu." "Tuan Muda Drake, apa yang kau bicarakan? Mohon hormati batasan kita atau aku akan marah." Wajah Selena menjadi gelap ketika dia menemukan niat gelap Timothy yang sebenarnya. Dia kemudian dengan marah menambahkan, "Jika memang tujuan pekerjaan yang kau khawatirkan, aku akan membuat laporannya. Jika ini tentang hal lain, harap segera pergi. Aku bukan wanita seperti itu." Timothy tidak marah ketika Selena secara vokal menyatakan pendiriannya. Dia hanya menyeringai. "Haha, Nona Selena, berhentilah berakting. Apa menurutmu aku tidak tahu wanita macam apa kau ini? Kau tidak mengenal suamimu saat pertama kali bertemu dengannya, namun kau menikahinya di hari kau mengenalnya dan tidur dengannya setelah itu. Kau bahkan punya anak bersamanya." Timothy memandang Selena dengan jijik. "Kau tidur dengan pria yang baru saja kau kenal. Bagaimana mungkin kau tidak akan terpesona oleh tuan muda yang tampan dan kaya sepertiku? Aku tidak berniat menikahimu."
Aku tidak tertarik dengan wanita yang sudah menikah sepertimu. Tapi tetap saja, kau memiliki sosok yang bagus dan wajah yang agak cantik. Bagaimana kalau kau menemaniku sebentar? Selena hampir pingsan karena marah. Tetapi dia tetap mempertahankan ekspresinya yang sedingin es. Dia lalu mengejeknya. Tuan muda Drake, kau pasti terlalu banyak minum malam ini. Aku akan menerima pembicaraan omong kosong ini dan tidak akan berdebat denganmu. Selena lalu menunjuk ke pintu. Sekarang, tolong keluar dan berhenti menggangguku di tempat kerjaku. Citramu akan hancur jika orang lain tahu tentang apa yang terjadi di sini hari ini. Selena ada benarnya. Timothy biasanya seorang pria bermartabat di depan orang lain. Tindakannya terhadapnya kemungkinan besar karena pengaruh alkohol. Tetap saja, Timothy tidak terlihat terlalu mabuk, meskipun dia mungkin minum lebih banyak dari biasanya. Bab 755, haha. Kau ini seorang wanita. Apakah kau pikir saya, seorang pria, akan takut jika orang lain tahu tentang ini jika kau saja tidak takut? Lagi pula, siapa yang akan percaya bahwa kau tidak bersalah? Bukankah orang lain akan mengatakan bahwa kau adalah orang yang merayuku demi gaji bulanan $1 juta? Siapa yang berkuasa di sini, kau atau aku? Timothy tertawa dan menambahkan. Kau sebaiknya memikirkannya, Selena Taylor, dan kau harus memikirkannya baik-baik. Aku, Timothy Drake, akan memilikimu sekarang. Kau tidak punya pilihan lain selain mematuhiku. Dalam mimpimu, Selena benar-benar marah. Dia tidak pernah mengira Timothy bisa begitu jahat. Kau sebaiknya memikirkannya secara menyeluruh. Jika kau tidak melakukan apa yang aku katakan, aku akan mengakhiri kontrak dengan keluarga Taylor. Kompensasinya hanya sekitar 100 juta. Itu tidak terlalu banyak dan kami mampu membayarnya. Timothy tersenyum dingin. Kedua, aku sudah memecat suamimu dan dia kehilangan pekerjaan sekarang. Apa yang akan terjadi dengan pengeluaran keluargamu sekarang setelah dia kehilangan gaji bulanannya sebesar $20 juta itu? Apa? Kau memecatnya? Selena terkejut dengan kata-kata jahat Timothy. Tuan muda Drake ini terlalu menyebalkan. Dia tidak pernah mengira pria ini memiliki sifat sadis dalam dirinya. Jangan terlalu gelisah. Aku belum selesai berbicara. Timothy menyeringai dengan ekspresi yang sangat tegas di wajahnya. Pikirkan tentang ini. Kalian tinggal di villa besar sekarang dengan seluruh keluarga menunggu dukungan finansial darimu dan punya pengawal dan pekerja yang perlu kau bayar gajinya. Aku memecat suamimu karena dia melawanku. Jika kau tidak tunduk kepadaku hari ini, aku akan memecatmu juga. Kau dengan sengaja menandatangani perjanjian dengan keluarga Taylor untuk kesejahteraan mereka. Aku dapat memecatmu berdasarkan poin ini saja. Dasar orang jahat. Tuan muda Drake, aku tidak pernah mengira kau akan menjadi orang yang begitu hina. Selena menggertakkan gigi karena marah. Dia tidak pernah mengira Timothy akan membantahnya. Dia dulu berpikir bahwa Timothy adalah orang yang baik seperti nona tanya. Bagaimanapun juga, saudara kandung biasanya memiliki beberapa karakteristik yang sama. Selain itu, Timothy biasanya berpenampilan seperti seorang pria bermartabat. Dia tidak menyangka pria di hadapannya ini akan memiliki hati yang begitu busuk dan menyedihkan. Oh, aku orang yang jahat. Timothy tertawa dingin setelah mendengar apa yang dikatakan Selena. Kau membuat tuduhan palsu. Jika bukan karena kami keluarga Drake, menurutmu apakah suamimu akan mendapatkan pekerjaan yang hebat? Menurutmu, apakah kau akan mendapatkan pekerjaan yang bagus? Kalian adalah orang-orang miskin yang diremehkan oleh keluarga Taylor dan lainnya. Kau bisa memiliki kehidupan yang sekarang ini karena kau bertemu dengan kami dan berteman dengan kami. Beraninya kau mengatakan bahwa aku jahat. Timothy hanya mengangkat bahunya ketika dia menyadari keheningan dan ekspresi dingin Selena. Jangan khawatir tentang itu. Asalkan kau berjanji kepadaku bahwa kau akan melayaniku dengan baik kali ini, aku tidak akan memberi tahu orang lain tentang hal ini. Aku tidak akan membatalkan kontrak dengan keluarga Taylor dan kau dapat mempertahankan pekerjaanmu. Gaji $1 juta itu hampir cukup untuk keluargamu. Selena menggertakkan giginya dan sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Timothy senang saat melihat Selena terpaku di tempatnya berdiri dan tanpa berkata apa-apa. Dia berasumsi Selena menurut karena ketakutan yang dia tanamkan pada dirinya.
Bagaimanapun juga, wanita lain manapun akan tahu pilihan apa yang harus diambilnya, bukan? Timothy lalu berjalan maju dan menarik Selena ke dalam pelukannya. Wajahnya mendekat ke wajahnya seolah-olah dia akan menciumnya. Nona Selena, menyerah sajalah padaku. Kau tidak kehilangan apa-apa, kan? Bagaimanapun juga, aku adalah tuan muda keluarga Drake, putra orang terkaya di Provinsi Tengah. Tidak ada tuan muda kaya di seluruh Provinsi Tengah yang berani bersaing denganku. Lagi pula, suamimu tidak akan tahu tentang ini jika kau tidak memberitahunya, mengerti? Kau bajingan, lepaskan aku. Selena sangat marah sehingga dia menahan pelukan Timothy dan melawannya. Bersambung.